adik-adik sekolah minggu GPDI Orat Labora yang Cimi sayangi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Cici Yemi harap kalian semuanya sehat-sehat ya. Ya puji Tuhan. Adik-adik, gak terasa ya, sudah hampir 1 tahun loh kita gak ibadah di gereja. Tapi tidak apa-apa ya, tidak masalah ya. Sekalipun kita tidak beribadah di gereja, ya, sekalipun kita tidak berkumpul bersama-sama di gereja untuk beribadah kepada Tuhan, ya, kita bisa beribadah di rumah dengan cara ibadah online, ya. Percaya saja, dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, di situ pasti ada Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Baiklah, Cici terlebih dahulu mau absen dulu nih. Mana adik-adik sekolah minggu yang masih TK angkat tangan? Adik-adik sekolah minggu yang kelas 1 SD ada di sini sudah hadir? Adik-adik sekolah minggu yang kelas 2 SD, kelas 3, kelas 4, gimana, sudah hadir semuanya? Kelas 5, kelas 6, sudah hadir semuanya? Iya, puji Tuhan. Nah, baiklah adik-adik semua, kita mulaikan saja ya ibadah kita pada hari ini. Cici harap semuanya akan serius. Kita akan serius beribadah kepada Tuhan ya. Kita memulaikan satu lagu yang mengatakan seperti rusa yang haus. Kalian bisa kan lagu ini? Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita kan sama-sama seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Nah, adik-adik semua, biarlah kita akan sama-sama datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan bahwa kita akan senantiasa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini ya. Katakan bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan sama-sama, hanya Engkau, hanya Engkau,
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Adik-adik, mari kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada kesempatan pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun dalam ibadah online, dan kami terlalu yakin dimanapun kami berada, dimanapun kami sedang beribadah, di situ Tuhan Yesus ada. Terima kasih Bapa untuk rinduan yang Tuhan kembali berikan bagi kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bagaimana adik-adik semua, masih semangat? Masih wah, masih lemes nih. Sekali lagi ya, Cici nanya ya, bagaimana adik-adik semua, masih semangat? Masih. Nah, baiklah, kalau gitu Cici akan mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Semua adik-adik bergirang kan semuanya? Iya, puji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya.
Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, siapa di sini sekarang yang di rumahnya suka membaca kitab suci atau Alkitab? Siapa di sini yang suka membaca Alkitab? Dan siapa di sini adik-adik yang suka berdoa kepada Tuhan? Nah, adik-adik, sekalipun kita di rumah, adik-adik bisa membuka Alkitab dan kita bisa membaca Alkitab. Dan kita pun bisa berdoa di rumah. Yuk, kita nyanyikan satu lagu yang mengatakan, baca kitab suci, doa setiap hari. Iya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kalau kita tadi sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, terlebih dahulu, mari adik-adik kita akan siapkan hati kita agar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Koko atau Cici kita itu akan masuk di dalam hati kita dan kita akan mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Yuk, kita naikkan satu lagu yang mengatakan, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau
mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Biarlah adik-adik akan menjadi adik-adik yang selalu setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Yuk, kembali kita nyanyikan lagu ini. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik, mari kita akan lipat tangan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami berterima kasih, kami mengucap syukur bahwa sungguh Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, dan kami pun sebagai anak-anaknya mau belajar seperti Engkau sudah setia kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, jika sebentar kami semua akan mendengarkan cerita firman-Mu, mari Tuhan akan tolong kami agar lewat cerita firman-Mu kami boleh mengerti firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik semua, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom. Halo adik-adik, senang bertemu lagi bersama dengan Duku Harapan. Dan Duku Harapan mau menyapa adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Masih semangat. Nah, adik-adik, pada hari ini, pagi ini kita bersyukur pada Tuhan di mana kita boleh bertemu kembali lagi. Dan pagi ini Duku Harapan mau bercerita nih tentang bagaimana seorang raja yang sudah diberkati Tuhan, tetapi dia melupakan Tuhan. Nah, mari kita buka ayat renungan kita pada pagi hari ini di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. 2 Tawarik pasal 26 ayat ke-3
sampai yang kedua sampai yang kelima. Nah, Koko Harapan akan bacakan bagi kita. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Tuhan Allah selama hidup Azaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segalanya usahanya berhasil. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana seorang raja Uzia ini, dia adalah hidup yang takut akan Tuhan. Ketika ia berumur 16 tahun, umur yang begitu muda, umur yang begitu masih sangat-sangat rendah. Tetapi ingat, ia diangkat menjadi seorang pemimpin, ia diangkat menjadi seorang raja, memerintah rakyat. Ketika ia diangkat menjadi raja, ia berumur 16 tahun. Mungkin dia berpikir seperti ini, saya tidak memiliki talenta apa-apa, saya tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi apa yang akan saya perbuat? Siapa yang akan menolong saya? Siapa yang akan menopang saya? Tentunya dia berkata dalam kehidupannya sedemikian. Tetapi adik-adik, ketika ia belajar mau setia kepada Tuhan, lihat, selama hidupnya ia berupaya, ia berusaha mencari Tuhan Allahnya. Seketika itu, ketika ia berusaha mencari Tuhan sebagai Allah yang hidup, ia terus berusaha sehingga apa yang dia inginkan, apa yang dia minta, Tuhan kabulkan. Tuhan berikan semuanya. Kenapa Tuhan berikan semuanya? Karena dia setia. Karena dia setia. Tetapi adik-adik, kita melihat ketika dia berumur 16 tahun, dia diangkat menjadi raja. Bayangin, selama 52 tahun dia memerintah di Yerusalem. Kurang lebih 36 tahun usianya dia berhenti melayani Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, begitu indah bukan ketika kita diberikan tanggung jawab, ketika kita diberikan pelayanan dengan usia yang begitu muda? Tentunya juga. Kalau kita melihat bagaimana seorang tokoh Alkitab yaitu Timotius, ketika ia melayani juga, dia berumur 16 tahun. Ketika dia sudah dipercayakan pelayanan, sejak dari masa kecilnya dia terus diajar, dia terus dibimbing. Kenapa? Supaya dia mengenal firman Allah yang hidup. Kita belajar dari Azaria, kita belajar dari Timotius, bagaimana sejak masa kecilnya mereka mengenal kebenaran firman Allah. Tetapi adik-adik, ada satu hal yang harus kita ketahui dari cerita Raja Uzia ini. Nah, ketika dia sudah memiliki segalanya, ketika Tuhan sudah memberkati apa yang ia minta, apa yang dia pimpin, apa yang dia peroleh, segalanya Tuhan sudah beri di dalam hidupnya. Tetapi dia beralih, dia menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau kita boleh melihat di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-16 berkata demikian. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Waduh, ternyata seorang raja yang begitu diberi tanggung jawab oleh Tuhan, ia berubah setia.
Sungguh disayangkan sekali adik-adik. Bagaimana kalau kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu? Tuhan sudah begitu setia. Tuhan sudah memberi apa yang kita inginkan. Tetapi kita beralih dari Tuhan. Kita berubah setia kepada Tuhan. Kita tidak mau menyembah Tuhan. Kita tidak mau beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan hal itu? Adakah di antara adik-adik dan saya yang berubah setia kepada Tuhan? Kita melihat ayat selanjutnya. Ketika dia berubah setia kepada Tuhan, ia membakar korban ukupan kepada Tuhan. Karena sebenarnya itu tidak layak. Karena itu pekerjaan seorang imam. Itu bukan pekerjaan Raja Uzia, tapi dia mau berupaya. Kita lihat ayat selanjutnya. Ketika dia berubah setia kepada Tuhan, apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya? Adik-adik, kita melihat di dalam ayat yang ke-19 berkata, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya, ia menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam dan di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran itu. Ia menjadi penyakit kusta. Mengapa? Karena dia melanggar yang bukan tugasnya. Dia melanggar yang bukan pekerjaannya. Sehingga dia sakit. Lalu apa yang dia peroleh dia? Ayat yang ke-20. Imam kepala Jariah dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah itu kepadanya. Begitu luar biasa adik-adik apa yang ia hadapi. Yang tadinya dia disanjung-sanjung, dia ditinggikan. Begitu banyak rakyat yang memuji-muji dia. Oh, begitu luar biasa raja kami, pemimpin kami. Tetapi setelah dia sakit, setelah dia mengalami masalah yang menimpa hidupnya, ia merasa malu. Bukan hanya di hadapan para imam, terutama di hadapan Tuhan, dia merasa malu. Ingat adik-adik, menjadi orang yang setia itu sangat sulit sekali. Tetapi biarlah kita menjadi bagian dari orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan berkata sekalipun manusia tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan itu tidak dapat membohongi dirinya. Jadi ketika Tuhan mau menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita, begitu sungguh luar biasa adik-adik. Puji Tuhan adik-adik. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kita harus belajar dari hal-hal yang terkecil. Kita harus belajar bertanggung jawab. Puji nama Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Harapan akan berdoa bagi kita. Kita bersatu dalam doa, semua lipat tangan, tutup mata. Kami kembali Tuhan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan lewat renungan firman Allah pada pagi hari ini. Bagaimana mengajarkan kami untuk tetap setia, belajar rendah hati. Ketika apa yang kami inginkan, ketika apa yang kami minta kepada Tuhan, Tuhan begitu baik, Tuhan memberi semuanya bagi kami. Namun ketika kami sudah memilikinya, ajar kami belajar rendah hati, dan kami tetap belajar untuk tetap setia dalam mengiring Tuhan. Terpuji nama Tuhan, memberkati sanak saudara, famili, orang tua, keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati. Usaha pekerjaan orang tua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, buat Koko, Cici yang melayani kami pagi hari ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik buat waktu dan kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat beraktivitas dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya puji